Benih Rahasia Sang Pewaris episode 93. Shira mengalihkan pandangannya dan menjawab, "Tidak. Kita akan menjadi teman atau orang asing." Meskipun Shira menjawab dengan dingin, Kenzo mampu berempati dengan Shira, karena tahu bahwa Ruben telah mengatakan banyak hal yang tidak mengenakan kepadanya sehingga Shira menolaknya. "Baiklah. Aku menghargai keinginanmu. Kita akan berteman saja kalau begitu." Kenzo mundur selangkah, tetapi tidak sebelum menunjukkan otoritasnya atas Shira dengan memberinya perintah. "Namun, jika kamu akan menikahi seseorang, itu hanya aku." Shira terdiam mendengar perkataan lelaki itu. Menurutnya, sifatnya yang suka mendominasi dan posesif sama sekali tidak berubah. "Begitu pula denganku. Aku tidak akan menikahi siapapun selain dirimu," Ken segera menambahkan. Wajah Shira memerah karena rasa malu yang menguasai dirinya meskipun dia tidak menatap mata Kenzo. "Keputusanku untuk menikah bukanlah urusanmu. Begitu juga denganmu," jawab Shira. Kenzo tersenyum dan berkata, "Baiklah. Kita akan tetap melajang untuk satu sama lain selama sisa hidup kita." "Baiklah," dia menang. Sementara Shira menepuk dahinya tanpa daya, Adam memasuki gedung dari tengah hujan. Ketika dia mendengar Kenzo ada di ruang tunggu, dia segera menghampirinya untuk menyambutnya. "Saya tidak tahu Anda akan ada di sini, Tuan Wiharja. Anggap saja seperti di rumah sendiri." Adam mendekati Kenzo untuk menjabat tangannya. "Anda terlalu baik, Tuan Nugraha," jawab Kenzo dengan sopan. "Shira, mohon terima tamu kita, Tuan Wiharja." Adam mengalihkan perhatiannya kepada putrinya. Jauh di lubuk hatinya, ia sungguh berharap putrinya akan berakhir bersama Kenzo setelah memanfaatkan situasi sebagai pengusaha. Bagaimanapun, Nugraha Constructions akan didukung oleh pengaruh kuat Kenzo jika mereka bersama. Selain itu, ia yakin cucu-cucunya dan putrinya akan dicintai dan diperlakukan dengan baik oleh orang-orang keluarga Wiharja, mengingat masa lalu mereka terhadap istrinya. "Tentu, Ayah. Biarkan aku saja yang melakukannya," jawab Shira. Tepat ketika Kenzo bertanya-tanya bagaimana Shira akan menyambutnya setelah Adam pergi, dia melihat wanita itu melihat hujan yang mulai reda di luar jendela sebelum mengalihkan pandangannya kepadanya. "Baiklah, hujan sudah reda. Sudah waktunya bagimu untuk pergi." "Tunggu, apa? Apakah ini cara dia menerima tamunya? Dengan menunjukkan pintu kepadaku?" Kens terdiam. "Aku tidak akan pergi dulu. Aku akan makan siang denganmu dan menemanimu menjemput Leon. Lalu, aku akan makan malam di tempatmu nanti malam." Sebenarnya, Kenzo sudah memikirkan rencananya untuk hari itu. Ponselnya berdering saat itu. Lalu dia mengangkatnya dan berkata, "Aku tidak akan kembali ke kantor hari ini. Tolong batalkan semua rapatku." Sebelum Firdaus bisa mengingatkan Kenzo tentang pekerjaannya, Kenzo mengakhiri panggilannya. Pada saat yang sama, Shira menatap pria itu dengan ekspresi tercengang sambil bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Apa yang dipikirkan pria ini? Dia masih memiliki banyak hal yang harus ditangani di kantornya. "Aku tidak butuh kamu menemaniku di sini, Kenzo. Lanjutkan saja urusanmu." Shira tidak ingin Kenzo membuang-buang waktu menemaninya, hanya untuk bekerja lembur di malam hari. "Tidak apa-apa. Aku rela membuang-buang waktuku untuk menemanimu." Kenzo mengangkat alisnya sedikit,
memberitahu wanita itu dengan ekspresi ulet di wajahnya bahwa dia tidak akan menyerah. Menghadapi sikap keras kepalanya, Shira merasa tidak berdaya tanpa tahu tanda pagar, sama dengan apa lagi yang bisa dia lakukan. Amor pindah ke lokasi baru, tetapi aku akan tetap mengosongkan ruang kantormu. Kamu dipersilakan bekerja kapan saja. Kenzo menawarkan Shira untuk kembali ke Amor agar tidak ada pria lain yang mendekatinya. Aku akan tetap bekerja di perusahaan ayahku untuk mempelajari manajemen bisnis untuk sementara waktu. Shira mengungkapkan rencananya untuk tetap bekerja di perusahaan Adam. Baiklah, aku hargai keputusanmu, kata Kenzo dengan sopan. Ngomong-ngomong, siapa Bella? Klien yang seharusnya kutemui adalah miliknya, tetapi aku diculik setelah itu. Shira menyebut Bella kepada Kenzo. Meskipun dia tidak menyalahkannya, dia masih marah dengan apa yang terjadi sebelumnya. Kenzo tercengang. Bukankah seharusnya kamu menangani klienmu sendiri? Tidak. Rianita memberitahu Ki bahwa klien itu awalnya adalah klien Bella ketika Aki mengonfrontasi dan menanyakan hal itu sebelumnya. Tetapi karena desainku menarik perhatian klien, aku diminta untuk mengambil alih negosiasi. Tak lama setelah itu, aku diculik oleh antek-antek Ruben di tempat pertemuan, yaitu sebuah kafe tempat aku seharusnya bertemu klien. Mata Shira dipenuhi dengan kebingungan. Bagaimana mereka tahu aku akan muncul di kafe itu dan parkir di tempat itu? Kenzo mengerutkan kening dan menjawab, Bella adalah anak di luar nikah dari teman baik mendiang ayahku, Artando. Dia membesarkannya di luar negeri. Meskipun Artando adalah senior yang kuhormati, ku dengar dari nenekku bahwa mereka dekat satu sama lain di masa muda mereka. Dia anak di luar nikah Artando? Shira mengernyitkan alisnya, meski dia tidak merasa jijik pada Bella. Artando menyuruhku untuk menjaga Bea dengan baik, tapi aku berjanji akan menyelidiki masalah ini dengan klienmu. Kenzo tidak mau mengambil risiko dan membahayakan Shira. Baiklah. Shira mengangguk, merasa lapar saat melihat jam dan menyadari bahwa sudah waktunya makan siang. Ada restoran di dekat sini. Kita bisa makan siang bersama, tetapi kamu harus kembali dan mengerjakan pekerjaanmu setelah selesai, oke? Shira bertanya seolah-olah dia tidak sabar menunggunya pergi. Menghadapi ekspresi enggan wanita itu, Kenzo tersenyum pahit dan berkata, Baiklah, aku akan pergi setelah makan siang kita selesai. Saat mereka berdua pergi, Gilang mengawasi mereka melalui jendela kantor di lantai 3. Sambil menatap mobil Kenzo saat pria itu pergi, Gilang mengepalkan tangannya karena Shira tampaknya bukan lagi orang yang sama seperti yang selama ini dikenalnya. Kurasa Livi benar. Shira hanya tertarik pada pria kaya. Tidak heran dia bahkan tidak mau repot-repot menatapku. Setibanya di restoran, Shirk membuat beberapa pernyataan terperinci saat memesan makanan Kenzo, yang secara tidak langsung mengungkapkan kekhawatiran bawah sadarnya terhadap pria itu. Pada saat yang sama, Kenzo tampak sangat senang dengan reaksi Shirk. Matanya dipenuhi dengan kelembutan dan cinta. Begitu pelayan itu meninggalkan ruang tunggu, Shirk mengalihkan perhatiannya kepada pria itu dan kebetulan bertemu pandang dengannya, memperhatikan wajah tersenyum pria itu yang sedang menatapnya. Pada saat itu, Shira terdiam beberapa detik karena merasa terpesona oleh tatapan mata pria itu yang menawan dan ajaib. Berhentilah menatapku seperti itu. Shira menutup wajahnya. Ada apa? Tidak bisakah aku melihat calon istriku? Kenzo terkekeh.
Kamu harus berhenti bicara manis. Aku tidak suka mendengar semua itu. Shira tampak kesal, tetapi terlepas dari perasaannya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan omongan manis pria itu. Aku ingin mengajak Leon ke tempat yang menyenangkan akhir pekan ini. Apakah kamu bersedia meminjamkan anakmu untukku selama sehari? Tanya Kenzo. Kau mau membawanya kemana? Shirk tahu Kenzo juga mengajaknya, karena ia tahu pria itu mengandalkan putranya untuk mengajaknya ikut. Ada klub baru dengan beberapa program anak-anak, dan aku dengar dari seorang teman bahwa program-program itu patut dicoba. Aku ingin mengajak Leon ke sana agar dia bisa merasakan kesenangan. Shira ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya setuju, berpikir bahwa sudah saatnya putranya melakukan sesuatu di luar setelah sekian lama tinggal di rumah. Baiklah, silakan saja. Bawa Leon bersamamu. Bagaimana denganmu? Aku akan menghabiskan liburanku dengan tinggal di rumah. Shira sadar untuk tidak jatuh ke dalam perangkap pria itu. Meskipun demikian, Kenzo sama sekali tidak putus asa untuk memenangkan hatinya, tetapi ia tahu bahwa mendapatkan dukungan dari putranya akan membantunya mencapai tujuannya lebih cepat. Apakah kamu menyadari bahwa Leon dan aku mirip? Kami tampak seperti ayah dan anak, bukan? Kenzo bertanya dengan sengaja. Meski Shira enggan mengakuinya, ia tak dapat menyangkal kenyataan bahwa putranya sangat menyukai Kenzo. Ya, itu karena orang yang tampan itu mirip, jawab Shirk, memuji putranya dan Kenzo secara bersamaan. Seperti yang diharapkan, Kenzo tersenyum cerah setelah mendengar kata-kata wanita itu. Mereka pergi setelah selesai makan siang. Lalu Kenzo mengantarnya kembali ke Nugraha Constructions. Sebelum keluar dari mobil, Kenzo mengingatkannya untuk menjaga jarak dari Gilang. Jauhi Gilang. Namun, Shira hanya menatap Kenzo dengan pandangan jengkel, merasa tak berdaya dengan sifat posesif dan cemburu Kenzo. Apakah dia pikir semua pria lain akan mendekati wanita-wanita menawan seperti dia? Aku hanya ingin mengambil alih perusahaan ayahku secepat mungkin agar dia bisa pensiun dan menikmati sisa hidupnya. Berkendara dengan hati-hati, kata Shira, mengingatkan Kenzo untuk berhati-hati di jalan sebelum dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Sementara itu, Kenzo tahu Shirk masih menyimpannya di dalam hatinya meskipun dia tidak membalas ucapan terakhirnya. Tampaknya dia harus benar-benar menahan rasa cemburu dan memberinya ruang dan kebebasan. Setelah Kenzo pergi, Shira kembali ke kantor Adam dan mendapati Livy sedang menarik lengan baju ayah mereka, dan memujinya. Ayah, aku bersumpah aku bisa melakukan apa yang Shira bisa lakukan. Tolong izinkan aku bekerja di sini. Tidak. Hentikan itu dan pulanglah sekarang. Ayah terlalu berat sebelah. HMPH. Ayah sama sekali tidak mencintaiku. Yang ayah pedulikan hanyalah Shira. Livy merengek sambil berbalik dengan marah, hanya untuk mendapati Shira mendekat. Saat itu, kebencian yang mendalam terpancar di matanya. Sementara itu, Adam membujuk Livy saat melihat Shira. Baiklah, kita bicarakan ini lain waktu. Shira, apakah Tuan Muda Wiharja sudah pergi? Beberapa klien akan datang sore ini. Sebaiknya kamu mengenal mereka. Kemarahan terpancar di mata Livy saat mendengar kata-kata ayahnya. Benar saja. Ayah melihat Shira sebagai satu-satunya penerusnya. Ayah, kenalkan mereka padaku juga. Kenapa kamu tidak meminta Gilang untuk mengajakmu berkeliling dulu? Adam kesal dan mencoba menyuruh putri bungsunya pergi. Sejujurnya,
Mengapa Livy ingin terlibat dengan perusahaan itu? Ia sudah lama ingin keluar, karena ia sama sekali tidak tertarik pada hal-hal yang menantang otaknya. Kalau begitu, aku akan pergi mencari Gilang. Livy sekarang memusatkan perhatiannya untuk merayu Gilang. Begitu Livy pergi, Adam menoleh ke Sher. Apakah kamu sudah berbaikan dengan Tuan Muda Wiharja? Sheta langsung tersipu saat itu. Ia bersumpah tidak ada yang bisa lolos dari tatapan mata ayahnya. Sebenarnya, kita tidak bisa menyalahkan keluarga Wiharja untuk ini. Apa yang dilakukan ibumu adalah karena naluri, dan itu tidak ada hubungannya dengan siapapun. Jika dia melihat, dia pasti ingin kamu bersama Tuan Muda Wiharja. Kenapa begitu? Shera menatap ayahnya dengan bingung. Itu karena utang keluarga Wiharja kepada ibumu akan membuat Tuan Muda Wiharja memperlakukanmu dan Leon dengan baik sepanjang hidup kalian. Paling tidak, dia tidak akan mengecewakanmu atau mempermasalahkan Leon. Berkat kata-kata ayahnya, kesedihan dan keraguan dalam diri Shera telah berkurang. Ruben hanya mengucapkan kata-kata itu untuk memisahkan Kens dan dirinya. Kalau begitu, kenapa dia harus percaya pada pembunuh? Dialah yang pantas membusuk di neraka. Aku mengerti, ayah. Shera mengangguk. Baguslah. Tepat saat itu, telepon Adam berdering. Ia mengangkat telepon dan berkata, "Baiklah, kami akan sampai di sana dalam 5 menit. Shera, kemarilah dan makan siang bersamaku." Dengan itu, Shera mengikuti ayahnya untuk menemui beberapa klien pentingnya sementara Livy nongkrong di kantor Gilang, tidak punya niat untuk pergi. "Gilang, bisakah kamu mengajariku akuntansi?" "Livy, kamu tidak boleh menyentuh kertas-kertas ini." Cara Gilang menyapanya telah berubah. Livy meletakkan kertas-kertas itu tepat saat itu dan duduk di sebelahnya, meletakkan tangannya dengan wajar di paha pria itu. "Apakah kamu ada waktu malam ini, Gilang? Bagaimana kalau kita makan malam bersama? Hati-hati dengan apa yang kau lakukan. Kita ada di kantor." Meski berkata begitu, Gilang tidak menggerakkan kakinya. Livy akhir-akhir ini merindukan kenyamanan seorang pria, dan ia mulai merasa Gilang menyenangkan untuk dipandang. "Apakah kamu takut tinggal sendiri, Gilang? Apakah kamu ingin aku menemanimu?" Mendengar itu, Livy berbisik ke telinganya, "Kita bisa melakukan apapun yang kamu suka." Tubuh Gilang menegang setelah mendengar itu, dan dia menoleh ke arah Livy. Meskipun dia tidak secantik Shera, dia juga tidak jelek. Tentu saja, bagaimana dia bisa menahan godaan ketika dia menawarkan dirinya di atas piring perak? Lagi pula dia bukan pria sejati. Shera bagaikan bunga di tepi jurang, sulit dipetik. Ditambah lagi, sekarang Kenzo ada di sisinya. Semakin mustahil baginya untuk mendekatinya lagi. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menerima posisi kedua. Menikahi Livy juga merupakan cara yang efektif untuk memperoleh ekuitas Nugraha Constructions. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.